Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya untuk belajar matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu keadaan sehat dan bahagia. Mari kita lanjutkan untuk materi kita selanjutnya. Kali ini kita akan belajar mengenai garis dan sudut. Akan ada garis sendiri dan sudut sendiri. Untuk video ini kita akan membahas dulu tentang sudut. Apa sih sudut itu? Sejak SD kalian sudah pernah atau sudah sering mendengar kata sudut. Nah, sudut itu suatu bentuk yang terjadi dari dua sinar yang bertitik pangkal sama. Dua sinar maksudnya apa? Ini, jika ada dua garis yang datang, dia berpotongan di satu titik atau bertitik pangkal sama. Nah, dari garis sinar AB bertemu dengan sinar CB bertitik pangkal di B. Terus bagian-bagian sudut itu apa? Jika di sini sudah ada sudut ya, titik pangkalnya B. Kemudian di sini ada kaki sudut. Apa sih kaki sudut itu? Ini sinar tadi yang membentuk sudut. Dari gambar ini kaki sudutnya AB dan BC. Kemudian titik sudutnya yaitu titik pangkalnya adalah B. Kemudian daerah sudutnya mana? Ya ini, daerah yang dibatasi oleh dua sinar tadi. Bisa dimengerti ya? Kalau ada dua garis yang bertemu di satu titik yang sama, dia akan membentuk sudut. Kemudian cara menamai sudut. Ada yang menggunakan 3 huruf, ada yang menggunakan 1 huruf. Kalau menggunakan 3 huruf, titik pangkalnya atau titik sudutnya itu selalu berada di tengah. Dari gambar ini, kalau kita mau menamai pakai 3 huruf, B-nya selalu di tengah, berarti bisa sudut A, B, C, bisa juga sudut C, B, A, karena titik sudutnya harus berada di tengah. Kalau menggunakan satu huruf, dia cukup memakai titik sudutnya. Karena titik pangkalnya atau titik sudutnya B, maka di sini ada sudut B. Bisa dipahami ya? Kalau titik pangkalnya di A misal, berarti kalau pakai 3 huruf adalah C, A, B. Kalau selain itu bisa B, A, C. Kalau pakai 1 huruf, kalau titik sudutnya di A ya berarti sudut A. Bisa dimengerti ya? Bisa. Sekarang kalian dulu pernah menggambar sudut menggunakan apa? Ya, menggunakan busur. Busur ya, ini busur derajat untuk menggambar sudut. Bagaimana cara menggambar sudut? Bagaimana sebelum kita menggambar, kita di sini saya mempunyai 3 gambar sudut. Kita diminta untuk menghitung berapa sih besar sudut tersebut. Ya, supaya bisa tahu kita gunakan busur. Yuk, lihat dengan saksama cara mengukur sudut dengan busur. Lihat, yang pertama, ini kan ada garis lurus. Kita tempelkan pada garis lurus. Pojoknya ini kita paskan dengan yang di sini, ya kan? Yuk, kita paskan dengan garis tengah. Sudah pas ya? Sudah pas. Nah, sekarang kita lihat garis ini. Terlihat kan? Tadi kan gambarnya ini, ya kan? Nah, ya kan? Gambarnya perhatikan baik-baik. Saya taruh di sini. Kita lihat. Garis yang pada gambar menunjukkan angka berapa di busur. Ternyata garisnya ini. Nah, di sini. Berapa ini? Antara 30 dan 4. Berarti 35 derajat. Berarti 35 derajat. Bisa dimengerti ya? Kemudian lagi yang tengah. Yang tengah ini kita paskan juga. Nah, ternyata dia pas sekali. Di mana kalau di tengah? Coba kita lihat kalau di tengah ini angkanya berapa? 90 derajat. Berarti sudut yang kedua besarnya adalah 90 derajat. Kemudian sudut yang ketiga kita paskan juga. Nah, di sini gak kelihatan. Berapa ini? Yang dipakai yang luar ya, bukan yang dalam.
Yang luar menuju angka berapa? 120 derajat. Nah, bisa dimengerti ya? Bisa. Itu cara mengukur besar sudut dengan busur. Sekarang kalau menggambar bagaimana? Kalau menggambar, kita siapkan dulu garis lurus. Nah, garis lurus. Boleh menggambar dari ujung sini, boleh juga dari ujung yang kiri, boleh juga dari tengah. Supaya lebih mudah, kita cari yang ujung kanan. Sekarang coba gambarkan sudut 50 derajat. Kita tempelkan di ujungnya ini, di tengah. Kita lihat angka 50 di sini kan? Berarti kita titiki. Nah, titikilah nanti. Dari titik itu, tariklah garis dengan ujung tadi. Kira-kira ya, nanti jangan terlalu panjang. Nah, inilah besar sudut 50 derajat. Bisa ya? Sekarang lagi, misal saya punya garis. Gambarkan sudut berapa saja di sini? 155. Misal ini kita taruh di sini. Kita cari angka 155. Di mana? Ya ini. Antara, kelihatan enggak? Nih, saya tarik di sini. 55 kita pakainya yang luar. 55 itu berarti antara 50 dan 60 di sini ya, ini. Nah, kita tarik. Sip. Jangan panjang-panjang. Inilah besar sudut 155 derajat. Bisa dimengerti ya. Nanti kalian bisa mencoba menggambar sendiri menggunakan busur. Kita lanjut. Sekarang, setelah kita bisa mengukur dan menggambar, kita akan mempelajari jenis-jenis sudut. Ada apa saja sih jenis-jenis sudut? Kalian bisa lihat di sini. Ada sudut lancip, siku-siku, tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Kemudian kalau ditanya berapa besar sudut lancip, berapa besar sudut siku-siku, bentuknya sudut lancip itu bagaimana? Bentuknya sudut lancip itu dia, nah begini. Bisa juga begini, lebih kecil. Besarnya berapa? Dia kan tidak mencapai, ini kan kalau lancip itu pasti antara 0 sampai 90 karena dia kecil, ya kan? Jadi besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat, ya kan? Nah, karena dia pasti posisinya di sini 0 sampai 90 derajat karena dia nanti bentuknya kecil. Kemudian sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu berapa besarnya? Sudut siku-siku itu tepat membentuk tegak lurus. Yang tegak lurus di sini apa? Ya ini, berarti siku-siku itu besarnya pasti selalu 90 derajat karena dia tegak lurus. Nah, inilah sudut siku-siku. Kemudian sudut tumpul. Sudut tumpul itu yang bagaimana? Lihat, siku-sikunya kan 90. Kalau lancip antara 0 sampai 90, kalau tumpul kan dia pasti lebih besar. Berarti antara 90 sampai 180 karena dia lebih besar. Besarnya antara 90 dan 180 derajat. Pasti dia lebih besar. Ini ya. Bisa dimengerti, bisa tahu perbedaannya ya. Sekarang sudut lurus. Kalau sudut lurus itu yang bagaimana? Nah, kalau dia siku-siku itu tegak lurus besarnya 90 derajat. Kalau sudut lurus ya lurus ini dari sini ke sini. Berapa besarnya? Dari 0 ke 180. Jadi sudut lurus itu besarnya pasti 180 derajat karena dia sudut lurus. Ya kan? Di sini kan 0 sampai 180 sudut lurusnya.
Bisa dimengerti ya? Bisa. Sekarang kalau sudut refleks itu contohnya seperti ini. Misal ada sudut lancip seperti ini, yang dihitung bukan yang dalam, tapi yang luar. Berapa? Kalau satu lingkaran penuh, itu besar sudutnya berapa? 360. Sudah ada sedikit, berarti tinggal sisanya. Jadi sudut refleks itu pasti besarnya antara 180 dan 360 derajat, ya kan? Kalau dalam diagram kartesius, nah yang dicari itu yang besar. Bisa dimengerti ya? Bisa. Sekarang contoh soalnya. Sebutkan jenis sudut-sudut berikut. Yang diminta seperempat sudut lurus. Kalau seperti ini, apakah kita tahu dia sudut lancip, tumpul atau siku-siku? Belum. Kita hitung dulu. Seperempat kali sudut lurus besarnya berapa? 180 derajat. 180 bagi 4 berapa? 45 derajat. Lihat, kalau dia 45 derajat termasuk sudut apa? Ya, dia termasuk sudut lancip karena 45 derajat berada antara 0 sampai 90 derajat. Ini berarti termasuk sudut lancip. Bisa dilihat ya. Sekarang putaran penuh. 2/3 putaran penuh. Kalau putaran penuh besar sudutnya adalah 360 derajat. Ingat ya, kalau sudut lurus besarnya 180, sudut siku-siku 90 derajat, putaran penuh 360 derajat. Berapa? 360 kali 2/3. 240 derajat. Kalau 240 derajat, dia termasuk sudut apa? Nah, dia besarnya 180 sampai 360, berarti dia termasuk sudut refleks. Gitu ya, bisa ya. Nanti tergantung dia besarnya seberapa, itulah jenis sudutnya. Ya, bisa dimengerti ya. Kita lanjut. Sekarang hubungan antar sudut. Ada sudut saling berpelurus atau bersuplemen, sudut saling berpenyiku, berkomplemen, dan sudut bertolak belakang. Yang dimaksud sudut saling berpelurus itu apa? Misalnya di sini ada sudut lurus terbagi menjadi beberapa sudut. Misal di sini saya hanya menuliskan ada 2 sudut. Nah, kalau dia saling berpelurus antara Y dan X itu pasti jumlahnya 180 derajat. Nah, ini 2 sudut yang jumlahnya 180. Itu adalah sudut saling berpelurus. Sudut yang satu disebut pelurus dari sudut yang lain. Pokoknya kalau ada kata sudut saling berpelurus atau bersuplemen, pasti dia jumlahnya 180. Itu ya. Kalau ada kata sudut saling berpenyiku, 2 sudut itu pasti jumlahnya 90 derajat. Sekarang kalau bertolak belakang itu dia besarnya sama. Dari gambar ini, contohnya yang mana yang besarnya sama? Bokong-bokongan, ya kan? 1 sama 3 itu pasti besarnya sama karena dia bertolak belakang. 2 dan 4 besarnya juga sama karena dia saling bertolak belakang. Bisa dimengerti ya, dipahami apa itu berpelurus, bersuplemen, berpenyiku, berkomplemen, dan bertolak belakang. Sekarang contohnya. Tentukan penyiku dan pelurus dari sudut 38 dan 54. Kita jawab yang A dulu. Kalau diminta untuk penyiku. Kalau penyiku itu maksudnya dihitung sudut yang lain. Di sini kan ada 2 sudut, sudah diketahui 1 sudut, berarti kita tinggal menghitung sudut yang lain. Misal sudut yang lain itu X ya, berarti 38 derajat ditambah X derajat sama dengan 90 derajat karena dia berpenyiku. Berarti kalau kita mencari X tinggal pindah ruas, 90 derajat kurangi 38 derajat. Berapa? 90 kurangi 38. 52 derajat. Jadi penyikunya adalah 52 derajat. Kemudian pelurusnya. Pelurusnya itu berarti sama.
Misal 38 derajat ditambah Y derajat sama dengan 180 derajat. Jadi kalau penyiku pasti sama dengan 90 derajat, kalau pelurus pasti sama dengannya 180 derajat. Tinggal kita kurangkan. Sama. Berarti 180 kurangi 38, 142 derajat. Bisa dimengerti ya? Sekarang yang B sama penyiku. 54 derajat ditambah X derajat sama dengan 90 derajat. 90 derajat kurangi 54 derajat. 90 kurangi 54. 36 derajat. Pelurus 54 derajat ditambah Y derajat sama dengan 180. Y derajat 180 derajat kurangi 54 derajat. 180 kurangi 54. 126 derajat. Gampang kan? Gampang. Sekarang tentukan besar sudut yang belum diketahui. Lihat kalau bentuknya tegak lurus apa? Besarnya 90 derajat. 90 derajat ini dibagi dua. Yang satu 20 derajat, yang satunya A derajat. Diminta untuk menghitung yang belum diketahui. Berarti kita harus menghitung A-nya. Berarti dia saling berpenyiku karena bentuknya tegak lurus. Kalau berpenyiku bagaimana? Ya A derajat ditambah 20 derajat sama dengan 90 derajat. Karena dia bentuknya siku-siku. A-nya berarti 90 derajat kurangi 20 derajat. 9 kurangi 2, 70 derajat. Itu ya, berarti 70 tambah 20 harus 90. Yang B sekarang. Lihat, dia ada garis lurus dibagi menjadi dua sudut. Kalau berpelurus, jumlahnya 180. Kita diminta untuk menghitung B. Berarti 130 derajat ditambah B derajat sama dengan 180 derajat. B-nya tinggal kita kurangkan. Kurangi berapa? 50 derajat. Mudah kan? Jadi jangan khawatir, jangan takut. Nanti misal ada sudut berpelurus, dia terdiri dari banyak sudut X, Y, Z. Gak apa-apa, pokoknya jumlah ketiga ini pasti hasilnya nanti 180 derajat karena dia berpelurus. Berapapun sudutnya, jumlahnya pasti 180. Kemudian yang C, yang belum diketahui apa? C dan D. Nah, kalian mau mencari apa dulu? D juga boleh, lihat. D dan 75 letaknya bagaimana? Dia sungkur-sungkuran, bokong-bokongan, bertolak belakang. Jadi D derajat itu pasti besarnya 75 derajat karena dia sudut bertolak belakang. Ya kan? Iya. Kemudian yang C, lihat. Ini ada garis lurus. Ya kan? Dibagi dengan garis ini terbentuklah sudut 75 derajat dan C. Dia termasuk sudut apa? Kalau ada garis lurus, dia pasti termasuk sudut berpelurus. Berarti C-nya berapa? Ya tinggal C derajat ditambah 75 derajat sama dengan 180 derajat. C sama dengan, tinggal kita kurangkan 180 derajat kurangi 75 derajat. Berapa? 105 derajat. Yeay, mudah kan? Tadi kita mengetahui apa itu sudut, pemberian namanya, cara menggambar dengan busur dan cara mengukur dengan busur. Kemudian macam-macam sudut, sudut lancip, siku-siku, tumpul, refleks, besarnya juga. Kemudian ada sudut berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Dipelajari lagi. Silakan kalian pahami lagi dari awal, mungkin ada yang bingung. Supaya lebih paham, nih saya punya soal, silakan dikerjakan. Ini soal 1 sampai 4. Bisa dibaca ya. Kemudian ini soal 5 dan 6. Nah, bisa kan?
Coba nanti dikerjakan, kalau masih bingung bisa ditanyakan. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini. Besok kita ganti membahas tentang garis dan hubungan garis dan sudut. Terus belajar, jangan malas, tetap semangat, jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan ya 3M. Kalau tidak perlu jangan kemana-mana. Ingat, kalian di sini sekolah di rumah bukan berarti liburan, tapi harus tetap belajar. Jadi kalau waktunya sekolah ya sekolah, jangan kemana-mana. Beri pengertian kepada orang tua, saudara, dan yang ada di rumah bahwa kalian sedang sekolah. Itu ya. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.